Benarkah Pak Jokowi sudah tidak mau lagi mencalonkan diri sebagai ketua PSI? Mari kita tonton videonya. Karena Pak Jokowi makin lama makin menyadari sebesar-besarnya namanya, tetapi posisi de facto dalam sistem politik Indonesia itu baru bisa dikatakan memiliki kekuatan politik kalau dia memiliki kendaraan politik. Apalagi semakin lama dia pensiun, pusat kekuatan itu kan tidak lagi di Jokowi, tapi ada di Pak Prabowo. Itu yang menyebabkan mau tidak mau satu-satunya simbol kekuatan konkret politik adalah dengan berpartai. Nah, kenapa PSI? Menurut saya nggak ada pilihan juga. Cuman saya tidak percaya beliau menjadi ketua umum PSI karena anaknya sudah di situ. Ya, jadi tren PSI itu kan partai muda. Kemudian masa beliau tidak ada cerita anak mewariskan ke bapak, yang ada bapak yang mewariskan ke anak. Jadi itu. Nah, kita dengarkan pernyataan Kaisang ya. Mengenai beliau akan menjadi ketua umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Dan tidak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi. Mungkin ini merupakan strategi dari Jokowi pertama untuk mengurangi tekanan publik ya, karena kan bagaimanapun juga sekarang ini kan Jokowi sangat tertekan dengan isu ijazah palsu, kemudian juga pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden yang didesakkan oleh para purnawirawan TNI. Nah, dengan menyatakan bahwa dia kemungkinan dia ini karena sakit, kemudian dia tidak lagi mau nyalon sebagai ketua umum PSI, berarti kan nanti orang akan menganggap sekarang berarti Jokowi memang sedang sakit serius, jadi dia mulai menarik diri dari dunia politik. Dengan begitu tekanan terhadap dia itu tidak seberat sebelumnya. Itu dugaan pertama. Yang kedua bisa jadi ini skenario yang selama ini jadi pakem baku dari Pak Jokowi, yang tesis utamanya ini kalau dia menyatakan A itu berarti dia B. Artinya kalau dia menyatakan dia tidak maju menjadi ketua umum PSI, berarti dia nanti akan maju. Nah, bagaimana skenarionya? Karena ini kan pendaftaran ketua umum PSI itu diperpanjang sampai tanggal 23 ya. Berarti besok tuh sudah penutupan, hari Senin sudah penutupan, dan hari Sabtu kemarin kan Kaisang sudah memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi ketua umum. Ya, itu artinya sebenarnya itu hanya formalitas bahwa dia yang akan menjadi ketua umum, karena ini partainya Jokowi, suka-suka dialah mau siapa yang jadi ketua umumnya. Nah, tetapi kalau dengan ada elemen kejutnya itu nanti itu skenario-nya ada tiba-tiba last minute kemudian Jokowi itu ada dokter yang menyatakan bahwa itu sebenarnya sakit biasa saja, dan sekarang sudah mulai proses penyembuhan, dan kemudian dia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum, dan secara aklamasi kemudian Jokowi yang dipilih menjadi ketua umum. Ini menarik juga Pak Menteri ini analisisnya, dan saya sambil bercanda, wah ini teori konspirasi. Tapi beliau ini kemudian menyodorkan kepada saya fakta-fakta yang memang agak sulit dibantah ya, bahwa teori semacam itu sangat mungkin terjadi pada Jokowi, karena Jokowi ini memang pakemnya bukan pakem manusia yang baku gitu. Apa saja fakta yang disodorkan oleh Pak mantan menteri itu, ini dia kemudian mengingatkan saya jauh sebelumnya, sampai pada waktu Jokowi masih menjadi gubernur di DKI Jakarta. Pada waktu itu kan setiap kali ditanya oleh wartawan kan apakah dia akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2014, apalagi kemudian kan kita setiap hari pada waktu itu digelontori dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa surveinya Jokowi itu sangat tinggi, tidak terlawankan, dan sehingga kemudian memaksa Ibu Megawati sebagai ketua umum PDIP mau tidak mau kemudian mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden. Kan waktu itu dia selalu menyatakan copras capres. Saya nggak pikir copras capres, survei gitu ya. Ternyata kemudian kita tahu akhirnya dia maju menjadi calon presiden dan ya menang. Nah, video ini sangat menarik ya teman-teman ya, di mana skenario besar yang sedang disusun secara strategis oleh Pak Jokowi. Mengapa ini sangat menarik untuk diperbincangkan?
Karena ini adalah salah satu sosok besar yang ikut mempengaruhi percaturan politik di negeri tercinta ini. Di mana kita tahu Pak Jokowi ini adalah merupakan sosok yang sangat unik dan pakam dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, beliau telah memenangkan beberapa kali percaturan politik dan tidak ada yang bisa mengalahkan beliau. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Pak Jokowi ini unik, sangat-sangat unik, luar biasa. Bahkan pengetahuan atau sikap politiknya tidak pernah dimiliki oleh politisi unggul di negeri tercinta ini. Bahkan mantan-mantan presiden yang berlalu, yang sudah lalu-lalu sebelum Pak Jokowi, mereka tidak memiliki dan mereka tidak sampai pada level yang dimiliki oleh Pak Jokowi ini. Ya, di mana Pak Jokowi ini sangat luar biasa dalam permainan percaturan politik ini, sangat-sangat unik sekali. Dan berhasil membawa anaknya dalam tahta tertinggi di dalam pemerintahan. Ya, bisa mencapai wakil presiden saat ini. Yang mana kita tahu bahwa presiden-presiden sebelumnya tidak mencapai hal yang seperti ini. Tidak mencapai level-level yang seperti ini. Ya, baru mereka menyadari dan baru mereka mendayung sampai capek-capek, sampai benar-benar kuras tenaga setelah mereka turun. Dan itu membuat mereka ya sangat sulit ya untuk mengantar anak mereka di dalam tahta perpolitikan di negeri tercinta ini. Ya, yang mana kita tahu juga Pak Jokowi di dalam di dalam jabatannya selama dia menjadi presiden sangat dicintai oleh rakyat ya di negeri ini. Dan ketika dia sudah turun dari jabatan karena udah habis periode, ya sudah menjadi rakyat biasa ya. Biasanya kalau para politisi yang lain atau bahkan mantan-mantan presiden sebelumnya, kepercayaan masyarakat kepada mereka itu semakin menurun. Ya, beriringan dengan waktu mereka menjadi rakyat biasa dan itu kepercayaan itu, rating kepercayaan masyarakat kepada mereka itu semakin turun. Tetapi kalau Jokowi ini memang benar-benar unik dan sangat-sangat unik, ya luar biasa dalam percaturan politik ini. Ya, setelah dia menjadi warga negara biasa, dia nggak menjadi turun. Ya, dia naik terus, naik dan bahkan naik. Dia menjadi top pemberitaan di negeri ini, luar biasa. Ya, sebenarnya apa sih sebenarnya yang melatar belakangin hal ini? Pak Jokowi ini bisa mempunyai sebuah karisma yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa kepada dirinya, kepada masyarakat, kepada dirinya. Ya, jadi hal inilah yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang tidak dimiliki oleh para politisi sebelum-sebelumnya. Ya, Pak Jokowi ini sangat pakam sekali dan sangat paham sekali sifat politik ya atau psikologi politik di negeri tercinta ini. Dia sangat paham sekali. Dia sangat menggunakan emosi rakyat. Dia sangat menggunakan dan sangat bisa menarik perhatian rakyatnya untuk mencintai dirinya ya. Sehingga hal inilah yang dipergunakan oleh Pak Jokowi. Ya, dia mempergunakan kekuatan rakyat. Ya, bukan kekuatan wewenang atau kekuatan politik atau kekuatan di dalam sistem pemerintahan. Ya, tetapi Pak Jokowi ini menggunakan kekuatan rakyat. Ya, dia menggunakan dukungan yang luar biasa kepada dirinya. Kenapa ini? Karena Pak Jokowi ini tahu betul. Ya, dia menggunakan sistem perpolitikan negara timur. Ya, negara-negara timur itu ya masih suka yang namanya sifat yang sangat humble sekali. Bukan yang seperti berapi-api atau sistem frontalis ya. Enggak. Tetapi hal inilah yang dipakai oleh Pak Jokowi. Sangat humble sekali. Ya, didera dengan dia fitnah, ya, dituduh ini dan itu. Bagaimana Pak Jokowi menanggapinya? Dia sangat rendah hati menanggapi hal itu. Ya, jadi inilah yang dipakai oleh Pak Jokowi. Ya. Nah, kita kembali pada strategi-strategi. Kenapa Pak Jokowi ini sudah tidak mau lagi mencalonkan diri sebagai ketua PSI? Ya, dia mempunyai rencana besar yang sangat luar biasa di tahun 2029
untuk memenangkan anaknya menjadi presiden. Ya. Jadi dia nggak begitu ngotot. Ya. Ya dia rendah. Kalau istilahnya mengalah untuk menang, itulah yang dipergunakan oleh dia. Ya. Ketika nanti bagaimana dukungan masyarakat kepada dia, ya kepada beliau, dukungan rakyat kepada dia, bahwa rakyat menginginkan dirinya, menginginkan Pak Jokowi untuk menjadi ketua PSI, disitulah dia nanti bisa menjadi ketua PSI. Ya, kapanpun dia bisa menjadi ketua PSI. Ya, kapanpun bisa diadakan suatu rapat luar biasa. Bisa saja, karena kalau sudah dukungan rakyat yang luar biasa, siapa sih yang bisa menahan? Ya, secara notaris sebenarnya kalau kita mau lihat ya, secara notaris memang Pak Jokowi ini tidak tertulis sebagai ketua umum. Ya, tetapi secara fakta setiap hari sebenarnya PSI ini sudah dikendalikan oleh Pak Jokowi, di mana ketua umumnya sekarang ini anaknya dan akan terpilih lagi ke depan. Jadi hal-hal inilah yang dipergunakan oleh Pak Jokowi ini. Dia menggunakan dukungan rakyat ya, bukan dia mengundurkan diri karena memang ada alasan-alasan lain, tetapi dia menunggu momen yang baik, dukungan rakyat ya. Dukungan-dukungan yang dari bawah itu yang dipergunakan. Dan hal ini juga sekarang sudah mulai menular kepada Pak Gibran. Ya. Dimana dulu kita tahu Pak Gibran itu sebelum menjabat apa-apa, sebelum menjadi pejabat publik, kalau dia ngomong dengan muka yang sangat dagu ke atas. Ya. Tetapi sekarang enggak, udah mulai dengan ya, merunduk, lebih rendah. Mereka mempergunakan yang istilahnya ada sebuah istilah yang sangat luar biasa dan sangat populer dari Timur Tengah yang mengatakan bahwa kerendahan hati mendahului seorang pahlawan. Nah, inilah yang dipakai oleh Pak Jokowi. Inilah strategi besar yang dia pakai untuk memenangkan Gibran di tahun 2029. Ya, kerendahan hati itu mendahului seorang pahlawan. Kalau sudah dukungan rakyat sudah sampai 80%, 90%, siapakah yang menahan? Partai politik manapun tidak ada yang bisa membendung hal itu. Ya, kira-kira begitu dari saya. Lalu bagaimana pendapat teman-teman tentang hal ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama di channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.